Selamat datang di channel Bayangan Malam, tempat di mana setiap kisah akan membuatmu ragu untuk mematikan lampu saat tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena malam ini, aku akan menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di rumahku. Rumah ini tidak pernah mengundang tamu, tapi entah kenapa, selalu ada yang duduk di sofa. Namaku Rizky, 29 tahun. Aku dan istriku, Nadia, baru 2 minggu tinggal di rumah kontrakan ini. Rumahnya sederhana, letaknya di pinggiran kota, agak jauh dari jalan raya. Dari luar, rumah ini tampak biasa saja, dengan cat putih kusam, pagar besi kecil, dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Kontrakan ini terasa seperti penawaran yang mustahil. Harga murah, lokasi cukup aman, dan kondisi rumah masih layak huni. Kami mengambilnya tanpa banyak pikir, apalagi pemiliknya bilang, kalau suka, langsung saja bayar untuk setahun. Jarang ada yang betah di sini. Waktu itu, aku menganggapnya cuma basa-basi penjual yang ingin cepat lepas rumah. Malam itu hujan turun tipis. Angin menyelinap dari celah-celah ventilasi membuat udara ruang tamu dingin. Nadia sudah tidur duluan di kamar. Aku masih terjaga, duduk di meja makan menyelesaikan desain untuk klien. Jam menunjukkan pukul 00.47. Ketika aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat berjalan menuju kamar, telingaku mendengar suara gesekan kain dari ruang tamu. Seperti ada seseorang yang menggeser dudukannya di sofa. Aku berhenti. Kupikir itu Nadia yang mungkin bangun dan duduk di ruang tamu. Tapi, lampu kamar kami masih menyala. Pintu masih tertutup. Dengan langkah perlahan, aku berjalan menuju ruang tamu. Lampu di sana dimatikan. Tapi dari sorotan lampu jalan yang temaram, aku bisa melihat siluet seseorang duduk di sofa. Tegak, diam, menghadap lurus ke arahku. Darahku seperti berhenti mengalir. Nadia, panggilku lirih. Tidak ada jawaban. Aku meraih saklar di dekat dinding. Dan ketika lampu menyala, sofa itu kosong. Aku menatap sofa itu lama sekali. Bentuknya biasa saja, sofa 2 dudukan dengan kain bludur abu-abu, sudah agak pudar. Tapi anehnya, aku merasa seperti ada sisa tekanan di bantalnya, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Pikiranku berusaha logis, mungkin cuma bayangan, atau mataku yang lelah. Aku kembali ke kamar tanpa membangunkan Nadia. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Bukan hanya karena bayangan tadi, tapi karena aku merasa ada yang menatap dari ruang tamu. Pagi harinya, aku mencoba bercanda kepada Nadia tentang kejadian semalam. Nat, tahu nggak? Semalam kayaknya ada yang duduk di sofa, ucapku sambil membuat kopi. Nadia berhenti mengaduk gulanya. Maksudnya, tamu? Enggak, bayangan? Nggak jelas juga. Dia hanya mengangguk, tapi wajahnya terlihat tidak nyaman. Hari itu berlalu biasa sampai malam tiba. Aku yang biasanya menutup pintu ruang tamu, kali ini sengaja membiarkannya terbuka. Sekedar membuktikan bahwa kejadian semalam hanyalah imajinasi. Aku terbangun karena suara duk-duk-duk, seperti bunyi pegas sofa yang ditekan. Kupandangi pintu kamar yang sedikit terbuka. Dan dari celahnya, aku melihat bayangan seseorang di ruang tamu. Bahunya bergerak naik turun seperti sedang bernafas. Tanganku gemetar saat meraih ponsel. Aku membuka aplikasi CCTV yang kupasang beberapa hari lalu untuk keamanan. Gambar dari kamera ruang tamu muncul, dan di sana terlihat jelas seseorang duduk di sofa. Wajahnya tertunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan matanya tidak terlihat berkedip. Hanya diam, memandang lurus ke arah kamera. Aku berpikir untuk membangunkan Nadia. Tapi, saat menoleh ke samping, Nadia sudah duduk di tepi ranjang, menatapku, lalu berbisik. "Kamu juga lihat dia kan?" Nadia masih menatapku dari tepi ranjang. Tatapannya kosong, seperti setengah sadar. Jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu? Dia?" Tanyaku sambil melirik kembali ke layar CCTV di ponsel. Sosok itu masih ada di sana,
duduk di sofa dengan posisi yang sama tanpa gerakan sedikit pun. Aku menggeser pandangan ke arah ruang tamu yang terlihat dari celah pintu kamar. Bayangannya masih sama, persis, tidak bergerak, tidak bergeser, tidak berkedip. Aku menelan ludah. "Nadia, ini jam berapa sekarang?" Dia tidak menjawab. Dia hanya perlahan berbaring lagi, menarik selimut dan memunggungiku, seolah tidak ingin membicarakannya lagi. Aku memutuskan untuk memantau CCTV sambil menunggu. Jam di layar ponsel menunjukkan pukul 2.15, lalu 2.45, 3.10. Sosok itu tetap sama, tidak bergeser sedikit pun. Bahkan saat hujan mulai deras dan kilat sesekali menyambar, dia tetap duduk di situ. Kepalanya menunduk. Pukul 04.03, tiba-tiba layar CCTV bergetar sebentar dan sosok itu mengangkat kepalanya. Aku terperangah. Wajahnya kabur, seperti tidak difokuskan kamera. Tapi matanya terlihat jelas, hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Dia menatap lurus ke arah kamera, dan entah kenapa aku merasa tatapan itu menembus ke arahku. Seketika koneksi CCTV terputus. Layarku menjadi hitam. Pagi harinya aku mencoba bersikap normal. Nadia sudah di dapur membuat sarapan. Tapi aku memperhatikan satu hal aneh. Dia tidak mau melewati ruang tamu. "Nat, kok sarapannya bawa ke dapur? Biasanya di meja ruang tamu." Dia menghentikan gerakannya sebentar. Aku gak mau duduk di sofa itu lagi. Aku menghela nafas, mencoba bercanda. "Nanti kita ganti sofanya gimana?" Dia menatapku sekilas. "Kalau diganti, kamu pikir dia pergi?" Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Siang itu aku bertemu Bu Sari, tetangga depan rumah. Perempuan paruh baya itu dikenal ramah dan suka menyapa. Kami berbicara sebentar di pagar. Saat aku bilang aku tinggal di rumah kontrakan itu, ekspresinya berubah, seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar buruk. "Mas, kalau malam jangan biarkan sofa itu kosong," ucapnya lirih. Aku terdiam. "Maksudnya?" Dia senyum tipis, tapi matanya terlihat khawatir. "Pokoknya jangan. Nanti dia akan duduk di sana." Aku sengaja menaruh tumpukan bantal di atas sofa sebelum tidur. Pikiranku sederhana. Kalau bantal-bantal ini jatuh, berarti memang ada yang menduduki sofa itu. Tapi sekitar pukul 2 malam, aku terbangun lagi. Dari celah pintu kamar, aku melihat bayangan yang sama, duduk di sofa. Aku segera mengecek CCTV, dan kali ini aku melihat dengan jelas. Bantal-bantal itu sudah tergeletak di lantai, dan sosok itu duduk dengan posisi tegak, wajahnya kembali menunduk. Aku memutuskan untuk merekam layar ponsel sambil menatapnya. Dan saat aku memperbesar gambar, sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Tidak ada mulut di wajahnya, hanya 2 lubang hitam besar di tempat mata seharusnya. Dan aku bersumpah, dia tersenyum tanpa mulut. Sosok itu lalu mulai bergerak, membungkuk ke depan dan merayap turun dari sofa menuju arah kamera. Aku terpaku. Gerakannya lambat, namun tubuhnya seperti melengkung tidak wajar. Sendi-sendi yang seharusnya kaku malah menekuk ke arah yang salah. Bunyi krek, krek terdengar setiap kali dia menggeser posisinya. Tiba-tiba layar CCTV blank, hitam total. Lalu aku mendengar sesuatu. Suara napas berat, basah, dan terlalu dekat. Aku menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi napas itu terdengar jelas di telinga kiriku.
begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan dinginnya menyentuh kulit. Aku melompat dari tempat tidur dan menyalakan semua lampu di kamar. Nadia terbangun, menatapku bingung. "Ada apa, Riz?" Aku mencoba menjelaskan, tapi suara napas itu berhenti seketika. Hanya ada suara hujan di luar. Kupikir aku berhalusinasi karena terlalu tegang. Tapi ketika aku melihat layar CCTV yang sempat mati, kini kembali menyala, sofa itu kosong. Hanya saja, di lantai depan sofa ada jejak air berbentuk telapak tangan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak menceritakan semua pada Nadia. Takut dia makin ketakutan. Namun Reno, sahabatku, tiba-tiba datang sore itu. Katanya dia kebetulan sedang lewat daerah sini. Aku mengajaknya masuk dan mencoba berbasa basi, tapi matanya terus tertuju pada sofa. Kai, perasaan gua nggak enak lihat sofa itu," katanya sambil mengerenyit. Aku tertawa kecil. "Lu juga, semua orang kayaknya nggak suka sofa ini." Dia menatapku serius. "Bukan nggak suka. Gue merasa ada yang lagi duduk di situ sekarang." Bulu kuduku langsung berdiri. Malam itu, aku dan Reno begadang di ruang makan sambil minum kopi. Aku sengaja menaruh sofa dalam jangkauan pandangan, berharap bisa membuktikan kalau semua ini cuma ilusi. Jam menunjukkan pukul 01.52. Tiba-tiba, Reno meletakkan cangkirnya pelan. "Kray, lu denger nggak?" bisiknya. Awalnya aku tidak sadar, tapi lalu terdengar suara napas berat dari arah ruang tamu. Napas itu seperti tertahan, lalu dilepaskan panjang-panjang dengan bunyi serak basah. Aku mencoba tetap duduk, tapi ketika napas itu terdengar tepat di belakang telingaku, aku langsung berdiri. Reno pun ikut berdiri, matanya membelalak. "Kai, gue merasain hembusannya, Kai." Kami menatap ke arah sofa. Kosong. Tapi aroma kain basah bercampur tanah menguar memenuhi ruangan. Aku memberanikan diri mendekat ke sofa. Tanganku sedikit gemetar saat meraba sandarannya. Kainnya terasa dingin dan basah. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan pelan di telinga kanan. "Duduk di sini." Aku mundur spontan, jantung berdegup liar. Relo langsung menarik tanganku menjauh dari sofa. Dan saat itu juga, aku melihat sesuatu di sudut mataku. Bayangan hitam merayap di sepanjang lantai, menghilang di bawah sofa. Malamnya, Nadia ditemukan duduk sendirian di sofa, memandang lurus ke arah kosong lalu berkata pelan, "Jangan menatap matanya." Suara Nadia terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Matanya tidak berkedip, pandangannya terpaku pada satu titik kosong di ruang tamu. Aku berdiri di ambang pintu, antara ingin mendekat atau menariknya paksa dari sofa. Reno yang berada di belakangku hanya melirik, memberi isyarat agar aku hati-hati. "Nat, ini aku," panggilku pelan. Dia tidak menjawab, hanya duduk tegak, kedua tangannya meremas ujung bantal sofa, jemarinya memutih. Aku melangkah perlahan ke arahnya. Semakin dekat, udara di sekitar sofa terasa dingin menusuk tulang. Ada aroma anyir bercampur bau kain lembab yang makin kuat. Saat aku berada tepat di depannya, Nadia mengangkat kepalanya. Pandangannya masih kosong, namun matanya tampak berair. "Dia nggak suka kalau kamu lihat matanya," ucapnya datar. Lalu menjatuhkan kepalanya ke sisi sofa, seperti orang yang kelelahan. Aku dan Rema saling pandang. Tanpa bicara, aku mengangkat tubuh Nadia, membawanya ke kamar.
Saat aku melewati ruang tamu, aku merasakan ada yang duduk di sofa itu lagi. Esok paginya, Nadia seperti tidak mengingat kejadian semalam. Saat aku bertanya, dia hanya tersenyum lemah dan berkata, "Aku mimpi duduk sama seseorang di sofa. Dia cerita banyak, tapi aku lupa semua." Reno yang tidur di lantai ruang makan malam tadi mendekat dan berbisik padaku, "Ki, gue lihat sofa itu kayak turun naik sendiri semalam. Kayak ada yang duduk terus bangun." Aku memeriksa rekaman CCTV. Pada pukul 2.39, terlihat Nadia keluar dari kamar, berjalan ke ruang tamu, lalu duduk di sofa. Yang membuat darah itu membeku adalah rekaman itu memperlihatkan bayangan samar di sampingnya. Sosok dengan rambut panjang, wajah tidak jelas, duduk menunduk. Dan di momen tertentu, Nadia menoleh ke arah bayangan itu, lalu mengangguk pelan. Sore harinya, aku bertemu Bu Sari lagi saat membuang sampah. Aku memberanikan diri bertanya tentang sofa itu. Ekspresinya tegang. "Mas Rizky, jangan biarkan istri Mas duduk di sana. Dia sudah tertarik dengan salah satu dari kalian." Aku mengernyit. "Tertarik?" Bu Sari hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kalau dia sudah duduk di sampingmu, berarti waktunya sebentar lagi." Malam itu aku mengunci semua pintu dan jendela, memastikan Nadia tetap di kamar. Tapi, sekitar pukul 1, aku terbangun karena bunyi tok, tok, tok dari ruang tamu. Aku mengintip dari celah pintu kamar, dan di sana Nadia sudah duduk lagi di sofa. Namun, kali ini kepalanya miring tidak wajar, hampir menyentuh bahu, seperti menatap sesuatu yang duduk di depannya. Aku mendekat dengan langkah hati-hati. "Nat, ayo masuk kamar," ujarku pelan. Dia perlahan menoleh kepadaku, dan untuk sesaat, aku melihat matanya berubah hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Tiba-tiba, Nadia berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Dia mau ketemu sama kamu." Suara itu bukan suara Nadia. Lebih dalam, serak, dan seperti bergema dari dalam dadanya. Tubuhku membeku. Nadia menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Setelah itu, dia menunduk, dan seolah kehilangan kesadaran, kepalanya jatuh ke sisi sofa. Aku buru-buru mengangkatnya dan membawanya kembali ke kamar. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata itu terus terulang di kepalaku, dan entah kenapa aku merasa kalau pertemuan itu akan terjadi sebentar lagi. Keesokan malam, hujan deras mengguyur sejak maghrib. Angin bertiup kencang, ranting-ranting pohon bergesekan di luar, menambah suara-suara aneh di sekitar rumah. Sekitar pukul 11 malam, Nadia sudah tertidur. Aku duduk di meja makan, mencoba fokus pada laptop. Tapi di tengah deru hujan, terdengar suara ketukan pelan dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Awalnya kupikir itu tetesan air, tapi ketukan itu teratur. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Dengan perasaan was-was,
Aku berjalan menuju ruang tamu. Ketika aku sampai di sana, aku langsung melihatnya. Bekas tangan basah menempel di kaca jendela dekat sofa. Jelas sekali bentuk jemarinya, seolah seseorang baru saja menempelkan tangannya dari luar. Aku mendekat, mencoba mengintip keluar, tapi yang terlihat hanya gelap dan siluet pepohonan. Saat aku hendak mundur, tiba-tiba ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dan di sela kilatan petir, aku melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di luar jendela, tubuhnya diam seperti patung, kepalanya sedikit miring. Keesokan paginya, aku menemui Pak Darno, tukang kebun yang sudah lama tinggal di lingkungan ini. Saat aku bercerita tentang ketukan di jendela, ekspresinya langsung berubah serius. "Mas, rumah itu dulu punya seorang perempuan. Dia meninggal di ruang tamu, tepat di sofa itu," katanya pelan. Aku tertegun. "Meninggal karena apa?" Pak Darno menunduk. "Dibunuh oleh tamunya sendiri. Malam itu hujan deras. Orang yang membunuhnya mengetuk jendela sebelum masuk. Keesokan malamnya, hujan kembali turun. Aku merasa ada pola yang mulai terbentuk. Untuk berjaga-jaga, aku mematikan semua lampu di ruang tamu dan menyalakan CCTV. Pukul 2 malam, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku menatap layar ponsel yang menampilkan ruang tamu. Di jendela terlihat samar bekas tangan basah yang perlahan muncul satu demi satu. Lalu, di tengah kegelapan, aku melihat sosok itu masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintu. Dia berjalan pelan, basah kuyup, meninggalkan jejak air di lantai, lalu duduk di sofa, posisi favoritnya. Dan meski jarak kami hanya beberapa meter, aku merasakan tatapannya mengarah langsung ke tempatku berdiri. Di tengah hujan yang makin deras, suara ketukan berganti menjadi garukan keras di kaca, disertai bisikan yang jelas terdengar. "Bukalah pintunya, Rizky." Bisikan itu jelas terdengar dari arah jendela. Meski aku tahu jendela itu terkunci rapat, suaranya dekat sekali, seperti seseorang sedang berbicara tepat di telingaku. Aku mundur perlahan, menahan napas. Di luar, hujan masih deras, tapi suara ketukan sudah berubah menjadi garukan panjang di kaca. Suara kuku yang menyeret membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba menutup gorden, tapi saat kain itu menutupi kaca, aku sempat melihat sekilas senyuman lebar tanpa bibir di balik tetesan hujan. Keesokan paginya, aku menemukan sesuap yang membuat perutku terasa mual. Bantal-bantal sofa tersusun rapi, tapi di atasnya ada bekas lekukan panjang, seperti seseorang tidur di sana semalaman. Yang membuatnya lebih aneh, di meja ruang tamu ada cangkir berisi air. Airnya setengah habis. Aku dan Nadia sama-sama tidak menaruhnya di sana. "Apa kamu yang taruh ini?" tanyaku pada Nadia. Dia menggelang, wajahnya pucat. "Riz, aku mimpi ada orang tidur di ruang tamu. Waktu aku bangun, aku masih dengar dia bernapas." Sore itu, adikku Dimas datang menginap. Dia mahasiswa, selalu skeptis dengan cerita mistis.
Malamnya, aku dan Nadia sudah tidur lebih dulu. Dimas menonton TV di ruang makan. Pagi harinya, dia terlihat lemas. Ki, ini rumah aneh banget. Gue tidur di karpet ruang makan, tapi tengah malam gue dengar langkah kaki dari arah sofa. Gue pikir loh, tapi pas gue nengok, gak ada orang. Dan yang bikin gue merinding, gue dengar suara napas berat dari bawah sofa. Aku langsung memeriksa rekaman CCTV malam itu. Pukul 2.47, terlihat jelas bantal-bantal sofa bergerak seperti sedang ditekan berat tubuh seseorang. Tidak ada orang yang terlihat, tapi kainnya bergeser pelan dan ada lekukan seperti bentuk badan yang sedang tidur miring. Yang membuatku hampir menjatuhkan ponsel adalah ketika lekukan itu bangun sendiri. Bentuknya duduk tegak, lalu menghilang. Malam itu, aku memutuskan untuk berjaga. Semua lampu di ruang tamu aku nyalakan. Aku duduk di kursi makan, mengawasi sofa. Jam 1.30, udara mendadak dingin. Tanpa angin, tanpa suara hujan, kapi bulu kuduku berdiri. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Bantal sofa perlahan turun seperti sedang diduduki. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi aku bisa mendengar bunyi perpegas sofa yang ditekan. Lalu, terdengar suara kain bergeser, dan napas berat itu kembali. Napas itu makin dekat, dan tiba-tiba sesuatu berbisik di telingaku. Kau tidur di kamarmu. Aku tidur di sini. Bisikan itu begitu dekat, seakan seseorang benar-benar menempelkan bibirnya ke telingaku. Aku langsung meloncat mundur, menatap sofa. Kosong, tapi bantalnya masih bergerak, pelan, seperti baru saja ditinggalkan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Hanya menunggu sampai fajar, berharap cahaya matahari bisa menghapus rasa ngeri ini. Siang harinya, saat aku merapikan laci kecil di ruang tamu, laci yang jarang sekali dibuka, aku menemukan sebuah foto tua. Kertasnya sudah menguning, pinggirannya robek. Dalam foto itu, terlihat sebuah keluarga duduk bersama di ruang tamu yang sama dengan milikku sekarang. Ayah, ibu, 2 anak kecil, dan di ujung sofa, seorang wanita muda berambut panjang. Yang membuatku merinding adalah semua wajah di foto itu terlihat normal, kecuali wanita itu. Matanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar, dan bibirnya tertarik membentuk senyum aneh. Aku yakin aku tidak pernah mengambil foto ini. Aku menunjukkan foto itu ke Nadia. Dia langsung mundur 1 langkah. Riz, itu dia. Aku tertegun. Siapa? Perempuan yang duduk di sebelahku di mimpi itu. Dia cerita kalau dia suka rumah ini, suka duduk di sofa. Suasana di ruang tamu langsung berubah dingin. Aku buru-buru menyimpan foto itu di meja, berniat membuangnya nanti. Malamnya, saat semua tidur, aku terbangun karena mendengar suara rengekan pelan dari arah ruang tamu. Suara itu terdengar seperti seorang wanita menangis tertahan. Aku mengintip dari pintu kamar. Sofa tampak kosong, tapi foto itu yang siang tadi ada di meja, kini berada di atas bantal sofa. Dengan hati-hati, aku mengambil foto itu. Tapi begitu tanganku menyentuhnya, suara tangisan berubah menjadi teriakan melengking yang membuat telingaku sakit. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, dan di sudut mataku
Aku melihat sosok wanita di foto itu sekarang berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata hitamnya. Saat aku membakar foto itu di halaman, terdengar suara perempuan berbisik dari balik pintu rumah. "Kau tak bisa menghapusku, Rizky." Suara itu jelas terdengar dari balik pintu rumah, padahal halaman depan kosong. Aku berdiri terpaku sambil memegang pemantik yang masih menyala. Api yang baru saja melahap foto itu tiba-tiba padam sendiri, meskipun angin malam nyaris tak berhembus. Jantungku berdegup kencang. Ada sensasi aneh, seperti tatapan seseorang menusuk dari arah gelap di luar pagar. Aku memutuskan masuk kembali, tapi begitu menutup pintu, aku mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Selama ini, aku selalu merasa aman di siang hari. Tapi pagi berikutnya, saat aku sedang duduk di ruang makan sambil menyeruput kopi, aku mendengar suara lirih dari arah sofa. "Rizky," suara perempuan jelas memanggil namaku. Aku menoleh. Sofa itu kosong, tapi bantalnya bergerak pelan, seperti seseorang baru saja bangun dari tidurnya. Udara di ruang tamu terasa dingin sekali meskipun matahari menyinari jendela lebar-lebar. Siang itu, Nadia tiba-tiba menjadi pendiam. Dia duduk memandangi sofa tanpa berkedip. Aku dengar dia juga manggil aku tadi. Ucapnya lirih. "Dia siapa, Nat?" Nadia menggeleng pelan. Dia bilang namanya Lestari. Dia nggak suka kalau ada orang lain duduk di tempatnya. Tubuhku merinding. Nama itu belum pernah disebut sebelumnya. Malamnya, aku memutuskan tidur di ruang tamu, mencoba merekam suara atau penampakan. Sekitar pukul 2.15, saat suasana benar-benar sunyi, dari dalam sofa terdengar suara detak jantung, pelan tapi teratur, seperti jantung manusia. Lalu terdengar bisikan, "Rizky, sini, duduklah di sampingku." Aku menahan napas. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi kain sofa bergeser, meninggalkan ruang kosong di sebelah lekukan seperti tubuh yang sedang duduk. Malam berikutnya, Dimas kembali menginap. Dia menertawakan ceritaku dan memutuskan tidur di sofa. Pagi harinya, dia tidak ada. Yang tersisa hanyalah lekukan tubuh di bantal dan satu helai rambut panjang berwarna hitam pekat. Saat aku memanggil-manggilnya di seluruh rumah, dari dalam sofa terdengar suara ketukan 3 kali, pelan, teratur. Saat aku mendekat ke sofa, sebuah suara perempuan terdengar jelas dari dalamnya. "Dia sekarang milikku, Rizky. Kau mau ikut juga?" Bisikan itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Aku berdiri mematung di depan sofa, menatap lekukan bantal yang masih terlihat jelas bentuk tubuh manusia. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. "Buka aku. Lihat dia di dalam." Tanganku gemetar saat meraih pisau lipat. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak bisa diam saja sementara adikku menghilang begitu saja. Dengan satu tarikan napas panjang, aku mulai menyobek lapisan kain sofa. Bau busuk menyengat langsung menyerang hidungku. Bau seperti bangkai yang membusuk lama. Di dalamnya gelap pekat. Hanya terlihat gumpalan busa dan kain yang basah entah oleh apa. Tiba-tiba,
Dari celah sobekan itu, sesuatu bergerak. Busa sofa bergeser, dan aku melihat sekilas mata Dimas membelalak, seolah berusaha memanggilku. Tapi mulutnya tersumbat kain. Aku meraih tangannya, tapi saat menarik, kulitnya terasa dingin seperti es. Lalu sosok perempuan berambut panjang muncul dari dalam rongga sofa, memegang lengan Dimas, menariknya lebih dalam. Aku berteriak, mencoba menarik Dimas sambil menendang-nendang sofa. Tapi semakin keras aku berusaha, semakin kuat tarikan dari dalam. Nadia datang, menjerit melihat apa yang terjadi. Dia menarikku agar menjauh, tapi aku tak mau melepaskan pegangan pada Dimas. Sosok perempuan itu, Lestari, mengangkat wajahnya. Mata hitamnya menatapku tajam dan bibirnya menyeringih, memperlihatkan deretan gigi yang runcing tak wajar. Kalau kau ingin dia, kau harus tinggal di sini bersamaku. Dalam sekejap, tarikan itu begitu kuat hingga aku kehilangan pegangan. Dimas terseret sepenuhnya ke dalam sofa. Lalu semuanya kembali seperti semula. Tidak ada sobekan, tidak ada bau busuk. Sofa terlihat rapi, seolah tidak pernah dibongkar. Aku terduduk lemas. Nadia memelukku sambil menangis. "Riz, ini rumah gila. Kita harus pergi," ucapnya gemetar. Kami memutuskan untuk meninggalkan rumah itu keesokan paginya. Tapi malamnya, saat kami mengemas barang, aku mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Aku mengintip dan melihat Dimas duduk di sofa, menatap lurus ke depan. Kulitnya pucat, matanya kosong. Aku memanggilnya pelan. Dia menoleh dan tersenyum tipis. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Dimas. "Sekarang giliranmu, Rizky." Dalam sekejap, semua lampu rumah padam, dan dari kegelapan terdengar suara napas berat semakin dekat, dan aku merasakan sesuatu duduk di sebelahku. Bulu kuduku langsung berdiri. Napasnya berat, panas, menyapu kulit leherku. Dalam kegelapan total, aku tidak bisa melihat siapa atau apa yang duduk di sana, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Tangan itu dingin, berat, perlahan menyentuh lenganku. Dan dari sudut gelap, suara Dimas dan suara perempuan itu terdengar bersamaan, tumpang tindih. "Sekarang kau akan tahu rasanya menjadi milikku." Lampu tetap mati. Aku meraba-raba mencari senter di meja, tapi seolah-olah ruang tamu itu memanjang tanpa ujung. Setiap langkahku justru menjauhkan dari pintu keluar. Dari kejauhan, aku mendengar Nadia berteriak memanggilku. Suaranya teredam seperti dari bawah air. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Dindingnya basah, licin, dan berdenyut pelan seperti organ hidup. Bau busuk menyengat, bercampur aroma anjir darah. Aku sadar, aku tidak lagi berada di ruang tamu, tapi di dalam sesuatu. Di hadapanku, Dimas berdiri, pucat, mata kosong, tapi mulutnya bergerak. "Riz, jangan melawan. Di sini kita nggak akan sendirian lagi." Di sampingnya, Lestari muncul. Gaunnya basah kuyup, rambut hitamnya menutupi separuh wajah. Dia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. Setiap langkahnya membuat dinding di sekelilingku bergetar.
Suara detak jantung raksasa bergema di telinga. Kau sudah duduk di kursiku. Sekarang kau akan tinggal di kursiku selamanya. Aku meraih sesuatu di kantong. Pemantik api yang kupakai membakar foto itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalakannya dan menyulut bagian lantai tempatku berdiri. Api menyebar cepat dan jeritan Lestari menggema begitu keras hingga telingaku terasa berdarah. Cahaya terang menyilaukan, lalu aku sudah berada di ruang tamu lagi. Sofa itu terbakar di sudutnya. Nadia menangis sambil menarik lenganku keluar rumah. Kami tidak pernah kembali ke rumah itu. Polisi yang datang hanya menemukan sofa yang terbakar sebagian, tapi tidak ada tanda-tanda Dimas. Sampai sekarang, aku masih menyalahkan diriku karena aku tahu di suatu tempat dia masih duduk di sana bersama Lestari. Dan yang membuatku tidak pernah benar-benar tenang adalah 3 hari lalu, ketika aku membuka ponsel, ada foto baru di galeri. Foto ruang tamu rumah itu. Sofa di tengah dan aku duduk di sebelah Dimas, tersenyum pucat seperti menunggu seseorang untuk bergabung. Itu tadi kisah nyata mencekam. Kami tidak pernah mengundang tamu, tapi selalu ada yang duduk di sofa. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Bayangan Malam supaya kalian gak ketinggalan kisah seram berikutnya. Pesan moralnya, jangan pernah mengabaikan perasaan tidak nyaman di rumahmu. Terkadang bukan rumahnya yang bermasalah, tapi penghuninya yang tak terlihat.